Setiap hari, Iqbal harus bangun sebelum fajar menyingsing. Dia harus berjalan di dalam gelap menuju ke pabrik, di mana dia dan anak lainnya diikat di kaki agar mau bekerja dan tidak kabur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Di sini kita akan membahas mengenai kisah tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia dan kisah orang-orang yang luar biasa. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang remaja yang berasal dari Pakistan. Sama seperti Malala yang pernah kita bahas di video sebelumnya, kali ini seorang remaja laki-laki yang bernasib tragis karena memperjuangkan anti perbudakan di Pakistan. Berikut kisahnya. Iqbal Masih adalah salah satu dari banyaknya anak-anak di Pakistan yang dijual oleh orang tuanya sendiri dan merasakan menjadi budak selama bertahun-tahun lamanya. Diperlakukan secara tidak manusiawi oleh majikannya dan diberikan upah yang sangat murah, serta bekerja sangat berat di usianya yang masih sangat belia. Sampai akhirnya dia bisa meloloskan diri dari perbudakan tersebut dan menyuarakan anti perbudakan. Iqbal Masih lahir pada tahun 1983 di Arsat, satu desa kecil di luar Lahore, Pakistan. Iqbal adalah salah satu dari banyaknya anak-anak di Pakistan yang bernasib kurang beruntung, yang terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Dia dijual sebagai budak sejak masih kanak-kanak oleh keluarganya sendiri, agar orang tuanya bisa berhutang dan membelikan mas kawin untuk kakak perempuannya sebesar 600 rupiah dari juragan pemintalan karpet setempat. Bagi gantinya, Iqbal harus bekerja memintal karet sampai hutang keluarganya lunas. Tidak pernah terbayangkan di dalam benak Iqbal kalau orang tuanya sampai tega menjual darah dagingnya sendiri yang waktu itu masih berusia 4 tahun ke sebuah perusahaan untuk menjadi penenun karet. Setelah dijual oleh orang tuanya sendiri, akhirnya Iqbal dibawa ke sebuah perusahaan untuk menjadi penenun karet. Selama berada di perusahaan tersebut, Iqbal dan anak-anak lain yang bernasib sama dengannya diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pemilik perusahaan tersebut. Setiap hari, Iqbal harus bangun sebelum fajar menyingsing. Dia harus berjalan di dalam gelap menuju ke pabrik, di mana dia dan anak lainnya diikat di kaki agar mau bekerja dan tidak kabur. Iqbal juga diperlakukan seperti orang dewasa. Ia dan anak-anak lainnya harus bekerja selama 14 jam sehari, setiap hari dalam seminggu tanpa libur. Dan dalam sehari hanya ada waktu setengah jam untuk istirahat. Seperti tidak mempunyai harapan, Iqbal pun harus terus bekerja sampai usianya mencapai 10 tahun. Tahun 1993, ketika Iqbal berusia 10 tahun, asa kebebasan mulai terlihat. Pengadilan Pakistan menyatakan bahwa perdagangan anak adalah hal yang ilegal. Namun sayang, aturan tersebut tidak berpengaruh bagi kehidupan Iqbal. Iqbal masih tetap dipekerjakan layaknya budak dan mendapatkan bayaran yang sangat murah. Masih di usianya yang ke-10 tahun, akhirnya Iqbal pun mantap dan mulai melakukan rencana untuk melarikan diri dari perdagangan manusia dan perbudakan tersebut. Keberanian Iqbal mendorongnya untuk mengambil resiko yang mengancam nyawanya jika dia gagal. Tekadnya sangat kuat. Iqbal mengambil langkah berani dan merencanakan sebuah pelarian. Ia lalu mengajak beberapa anak lain bersamanya dan mereka semua langsung melarikan diri menuju kantor polisi. Namun sayang, pelarian Iqbal bak keluar dari kandang singa masuk ke kandang buaya. Pihak kepolisian justru mengembalikan Iqbal dan teman-temannya ke majikannya untuk mendapatkan hadiah berupa uang. Akibat usahanya melarikan diri, sang majikan pun menghukumnya dengan kejam. Bagaimana sih ini Pak polisinya? Masa Iqbal dikembalikan lagi ke majikannya? Jangan-jangan ini instruktur hijau lagi Pak polisinya. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1995, di usianya yang ke-12, Iqbal kembali mencoba untuk kabur. Kali ini, ia tidak ke kantor polisi,
tapi menuju Bricklayer Union. Sesampainya di Bricklayer Union, Iqbal pun lalu menghubungi seorang aktivis yang bernama Ehsan Ullah Khan yang membantu membebaskannya dan beberapa anak dari Arshad. Ketika pertama kali Iqbal mengetahui keberadaan Front Pembebasan Buruh Budak saat organisasi ini mengadakan rapat akbar, di mana saat itu ia menyadari hak-haknya. Bersama dengan organisasi ini, Iqbal berkampanye untuk menghentikan dan menghapus buruh anak di seluruh dunia. Panjang hidupnya, Iqbal dan kawan-kawannya berhasil membebaskan dan membantu lebih dari 3.000 anak Pakistan yang diperbudak melalui sistem buruh anak dan kerja paksa. Pidato-pidatonya menentang perbudakan, sistem buruh anak, dan kerja paksa disampaikan di berbagai belahan dunia. Iqbal kecil dikenal sebagai orator yang tangguh, jelas, percaya diri, dan tidak kenal kompromi dalam melancarkan kritiknya terhadap sistem pembudakan anak, buruh anak, dan kerja paksa. Pidato dan wawancaranya semuanya dilakukan dengan fasih, padahal tanpa membaca teks sekalipun. Gerakannya berhasil menghimpun dukungan dari berbagai negara. Dana yang dikumpulkan bahkan berhasil diorganisir untuk membangun sekolah bagi anak-anak yang dibebaskan dari sistem buruh anak dan kerja paksa. Pada tanggal 15 April 1995, saat Iqbal masih berusia 12 tahun, Iqbal diterjang peluru ketika ia baru kembali ke Pakistan selepas perjalanannya ke luar negeri yang menentang perbudakan dan kerja paksa bagi anak kecil. Sayangnya, Iqbal tak berumur panjang. Ia pun tak mampu bertahan. Iqbal masih mantan buruh anak dari Pakistan yang berkampanye menentang penerapan buruh anak, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya keesokan harinya pada tanggal 16 April 1995. Sayangnya hingga kini pelakunya tak pernah ditemukan. Ada yang bilang ia ditembak oleh kaum penindas yang tidak suka dengan perlawanannya menentang buruh anak. Ada yang bilang ia ditembak oleh kaum kolot yang menentang tradisi feodal. Tak ada yang tahu pasti. Namun yang pasti 800 orang menghadiri prosesi pemakaman Iqbal. Perjuangannya menentang perbudakan, sistem buruh anak dan kerja paksa tidak berhenti. Sebaliknya, perjuangan dan kisah Iqbal masih menginspirasi dan diteruskan oleh aktivis-aktivis kaum pergerakan di seluruh dunia. Sekitar 165 tahun di Paris, di belahan dunia yang berbeda dan jarak yang terentang begitu jauhnya, Karl Heinrich Marx dan Friedrich Engels menulis 10 program revolusioner dalam dokumen Manifest der Kommunistischen Partei. Poin ke-10 sekaligus poin terakhir tersebut berbunyi, Free Education for all children in public schools, Evolutions of Children's Factory Labor, in it Prison From, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan pendidikan gratis untuk semua anak di sekolah-sekolah umum, serta penghapusan sistem pemburuan anak-anak di pabrik. Kini ratusan tahun berlalu, semenjak Marx dan Engels menyuarakan 10 program tersebut. Namun hingga kini diperkirakan masih terdapat lebih dari 20 juta buruh yang terjebak dan terhisap sistem kerja paksa di Pakistan. Sebanyak 7,5 juta diantaranya adalah anak-anak. Lebih dari 5.000 anak seperti Iqbal masih bekerja di industri pemintalan karet. Ini masih berkisar di satu negara saja, yaitu Pakistan. Kenyataannya di belahan dunia lainnya, khususnya negara-negara dunia ketiga, masih banyak anak-anak yang menderita di bawah sistem penindasan ini. Demikianlah kisah Iqbal Masih, si pejuang kecil dari Pakistan. Kita seharusnya bersyukur bisa hidup enak dan hidup tenang tanpa harus merasakan penderitaan yang Iqbal rasakan. Sekian info kali ini. Kalian suka dengan channel ini? Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.